dan pahala di sisinya. Sebelum kita masuk kepada materi kajian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib dengan kelancaran acara kita hari ini. Tata tertib yang pertama, acara kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi kajian oleh pemateri dan dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tata tertib yang kedua, semoga partisipan diusahakan untuk menampilkan wajahnya atau menyalakan video agar kita bisa saling mengenal juga. Diharapkan menyalakan videonya. Bagi yang belum menyalakan, oke, kita lanjut ke tata tertib yang ketiga. Partisipan wajib menonaktifkan mikrofon selama materi kajian disampaikan, kecuali jika ada yang ingin bertanya saat sesi bertanya jawab. Tata tertib yang keempat, pada saat memasuki sesi tanya jawab, teman-teman boleh bertanya langsung kepada pemateri. Ataupun bila kondisi tidak memungkinkan, bisa melalui opsi chat personal kepada moderator, kepada saya, yang nanti akan dibacakan oleh saya. Pada bulan Ramadan ini, Universitas Syahid Jakarta mengadakan kegiatan The Amazing of Ramadan. Kami juga membuka donasi bagi teman-teman dan donatur sekalian yang ingin bersedekah, yang kemudian akan disalurkan untuk rangkaian acara The Amazing of Ramadan ini, khususnya kegiatan berbagi sembako dan santunan kepada anak yatim dan duafa, serta berbagai makanan berbuka setiap hari selama bulan Ramadan. Oke, baik. Yang terhormat kepada Umi Sugi Arsi selaku pemateri dan yang tercinta sahabat Solihah, rahimakumullah. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Jazakumullah fil khair kasir atas kehadirannya pada kesempatan ini. Semoga pada siang hari ini yang barokah ini insyaallah mampu menarik kita untuk selalu dekat dengannya untuk menuju jannah yang abadi. Amin. Langsung saja kita simak materi dari Umi Sugi Arsi dengan tema Before We Got Married yang sudah bergabung sama kita di siang hari ini. Beliau merupakan alumni mahasiswi Menwa Universitas Syahid Jakarta serta Senat Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Syahid Jakarta. Beliau juga merupakan ibu rumah tangga yang memegang amanah sebagai ibu ketua PKK tingkat RT dan juga aktif bersama PKK DKI Jakarta Selatan. Umi Arsi juga aktif dalam organisasi sosial kemanusiaan Persatuan Bekam Indonesia PBI tingkat DKI Jakarta serta Forum Birokrat Masyarakat PBM DKI Jakarta. Pada Umi Sugi Arsi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bila fala mudid. La ilaha illallah syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada yang pembina Rohani Islam, Ibu Mary Safarwati, Sarjana Sosial Master Science. Kemudian juga kepada Ananda Ayuni, maaf baca dulu ya biar nggak salah gelar dan sebagainya, nama lengkap. Ananda Anjani, Rianti, Darmawan bersama tim Rohani Islam. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah bersama Ibu Mary. Amin, ya rabbal alamin. Mulai kajian muslimah kita bulan Ramadan ini.
Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada pemimpin kita, tauladan Umi. kita, pemimpin kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bersama beliau, sahabat beliau, para mujahid sampai yaumil akhir nanti. Amin ya mujibah sailin. Umi juga sedikit aja ya, maksudnya di keterbatasan ilmu, Umi ucapkan terima kasih banyak-banyaknya atas kepercayaan yang sudah diberikan, yang langsung komunikasikan kepada Ananda Ayuni, kemudian Ananda semua yang tim yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para mujahidah muda, penerus generasi kami ya, terutama Umi Asih. Kita mulai kajian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pentingnya persiapan pramenikah. Insya Allah kita semua bergabung di sini, baik saudari-saudariku seusia, kemudian adindaku, kemudian juga dilanjutkan generasi muda, aktivis mujahidah Rohani Islam Universitas Sahid yang pastinya merupakan koridor terdepan untuk bisa tampil di dalam kampus, menjadi pasukan prajurit mujahidahnya Ibu Mary. Kita langsung kepada materi. Umi mengambil sedikit kitab yang sangat disukai sekali, yang sudah terkenal, Bapak Ustadz Fadil Azim. Fadil Azim, diantaranya kado pernikahan untuk istri. Jadi bagus sekali ini kitab ya, luar biasa. Ya Allah, Umi kalau baca ini nggak pernah bosan, diulang-ulang. Di antaranya pertama yang diperhatikan sebelum pernikahan, pentingnya sebuah peminangan ya. Peminangan itu artinya prosesi ta'aruf dulu, Jadi kalau Ananda ingin memulai Bismillahirrahmanirrahim dengan sebuah pernikahan, itu ada 2 langkah. Pertama, melalui prosesi ta'aruf. Yang berikutnya tidak melalui proses ta'aruf. Tidak melalui prosesi ta'aruf artinya maaf ya, yang sering dilakukan anak-anak sekarang itu dengan pacaran. Itu sebenarnya kurang banyak manfaatnya dan sangat merugikan para muslimah. Terutama kita semua yang berusaha untuk menjaga diri. Jadi ada 2 nih pembahasan. Prosesi ta'aruf dan melalui tidak ta'aruf. Yang ta'aruf, bagaimana sih prosesi ta'aruf itu? Ta'aruf itu bisa kita lakukan, umpamanya kita meminta kepada para ustazah yang kita inginkan untuk memperoleh calon. Pastinya beliau memahami bagaimana kebaikan-kebaikan yang dicalonkan, atau yang berikutnya itu kita bisa meminta kepada kedua orang tua kita. Kita minta di dalam keluarga besar kita apakah ada calon yang terbaik. Jadi khusus nih ya, langsung spesialisasi kita sebagai seorang muslimah itu adalah menunggu. Dalam kitab yang bisa dibahas ini, kitab kado pernikahan untuk istriku ini, Ustadz Muhammad Fadil Azim diantaranya ya yang bisa dibahas itu. Yang berikutnya pun diperbolehkan muslimah menawarkan diri, Masya Allah. Muslimah boleh menawarkan diri ya, ternyata Masya Allah. Jadi, kenapa boleh menawarkan diri? Menawarkan diri ini dalam kondisi yang pastinya ada batasan, ada koridor ya. Itu tadi menawarkan diri. Ustazah, saya udah siap banget nih, usia udah 25, bahkan udah mau mendekati 30, saya ingin sekali memiliki pendamping. Boleh, silakan menawarkan diri. Nanti beliaulah yang lebih memahami. Yang berikutnya, insya Allah Ananda semua muslimah itu kan ikut mengaji ya. Ada kajian yang insya Allah rutin diikuti, itu bisa kepada beliau-beliau itu. Meminta dicarikan. Jadi bagaimana pentingnya itu. Yang berikutnya tadi ya, yang tadi itu awal ta'aruf dan berpacaran, itu janganlah dilakukan yang mengenai berpacaran, itu sebaiknya tidak. Jadi memang kita tetap menjaga batasan kenapa kita memilih prosesi ta'aruf. Jadi kalaupun kita mengaji, ini ada kondisi yang saat ini terjadi. Selamat datang kepada semuanya yang baru berdatangan, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang. Itu kalau kita menawarkan diri, pastinya kita harus berusaha memperbaiki kualitas diri. Umpamanya nih ya, Umi kan merasa
Umi aja deh, nggak usah jauh-jauh, kisah pribadi. Kisah pribadi itu menikah di usianya banyak sekali. Jadi luar biasa. Untuk Ananda semua yang masih di bawah 25, 20 sampai 25 mahasiswi tentunya, atau adik-adikku sekalian, adindaku, itu tidak perlu khawatir. Allah sudah takdirkan, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 45. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Untuk pengoreksian, jadi sedikit kisah pribadi, di saat 25 Umi Asih menanti-nanti belum didatengin juga, belum ada juga. Sudah berkali-kali belum cocok juga. Memang takdir Allah di usia 30 tahun, Allah takdirkan datang. Datang dengan mudahnya. Dengan mudahnya artinya memang sudah beberapa kali prosesi ta'aruf yang dilakukan. Yang berikutnya, sudah tadi itu yang menawarkan diri. Yang menawarkan diri tentunya bukan langsung maaf kepada laki-laki yang kita suka. Umpamanya Ananda memiliki interaksi nih, tapi tetap dijaga ya insya Allah dalam rohani Islam ya. Suka ada di hati. Tapi itu baiknya diungkapkan kepada Ibu Mary langsung, Bu, kira-kira itu mahasiswa udah siap belum ya Bu? Walaupun sambil kuliah gitu Bu. Kakak Anjani baru kelihatan wajahnya. Kakak Ayu nih. Itu langsung bilang kepada Ibu Mary, jangan bicara kepada si calon tersebut yang disenengin. Buang jauh-jauh rasa suka itu. Hilangkan. Kalau Allah sudah mentakdirkan dia sebagai suaminya yang diinginkan, akan datang dengan sendirinya. Ibu Mary dengan mudah memprosesi itu, sangat mudah sekali Ibu Mary. Ini kami juga ini, ya kamera juga ya. Maksudnya kenapa? Maaf, ada tulisan apa tadi barusan? Ahlan wa sahlan semuanya, baik-baik. Yang kemudian, karena tidak lama ya, maaf ya ini waktunya singkat, jadi poin-poinnya saja, Umi lebih memfokuskan pada sebuah organisasi. Umi sendiri merasakan bagaimana berinteraksi ya dulu sebelum mengenal rohani Islam itu, interaksi yang luar biasa, tidak ada batasan. Artinya organisasi olahraga ya, Umi kepada olahraga sebelumnya itu lebih nyaman di rohani Islam. Jadi poin-poin tadi itu ta'aruf dan tidak ta'aruf. Berikutnya dari ta'aruf tadi kepada orang tua. Ini lagi skripsi nih, Ananda lagi skripsi nih. Lagi skripsi itu artinya udah deket-deket mau lulusan. Insya Allah tidak lama lagi bisa memiliki pekerjaan gitu, mengekspresikan ilmu. Itu boleh meminta kepada orang tua. Orang tua kita, maaf, ada yang pendidikannya tidak kuliah, itu beliau punya mata hati yang luar biasa. Beliau pastinya punya calon, punya yang terbaik yang bisa mewakili kita. Yang berikutnya tadi kepada Ustazah, kepada Ibu Mary yang terdekat ya untuk para mahasiswa di sini. Jadi kalau Umi tadi mau ngebahas kitab kayaknya banyak banget ya. Sangat banyak sekali pembahasannya, luar biasa. Jadi di sini yang berikutnya luar biasa ya. Wanita boleh menawarkan diri, yang berikutnya boleh meminta kepada bapak, ayahanda, ibunda, bahkan kakek nenek boleh silakan. Insya Allah mereka memiliki hati-hati yang baik untuk memberikan calon. Yang berikutnya, perhatikanlah calon. Di sini di kitab di referensi banyak yang memang ada itu, diantaranya kita harus memperhatikan agama lah yang utama. Wajah mungkin keberapa kali Bu Mary ya? Bu Mary wajahnya lekat banget ya di sini nih, di layarnya Umi Asih nih. Wajah nggak usah jadi ukuran, siapapun dia. Jadi Islam dan iman yang utama. Begitu sudah dicalonkan, kamu sudah siap, akan datang, langsung diprosesi dan lakukan sholat istikharah yang tidak pernah berhenti. Lakukan terus-menerus. Insya Allah pasti ada penolakan. Itu terjadi pada Umi Asih. Awal pertama ada penolakan, entah Umi Asih ditolak atau sebaliknya si laki-laki tersebut yang belum berjodoh itu saling terus, itu durasinya tidak sedikit. Bisa memakan waktu 1 tahun, 2 tahun. Kalau bukan jodohnya, tidak akan bisa berjumpa, prosesi apapun yang terjadi. Tapi kalau Allah sudah menetapkan dengan takdirnya, datang dengan mudahnya, tiba-tiba meminta walau melalui siapapun, datang dengan mudah. Yang berikutnya, perhatikanlah calon kita itu pertama Islam dan iman. Jangan pikirkan dunia hilangkanlah.
insya Allah dunia akan bersama kita selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia akan mengejar-ngejar kita, insya Allah, yakinlah. Walaupun nanti di dalam perjalanan kehidupan ekonomi itu akan terjadi apapun, itu kalau kita masih di dalam Islam, iman bersama Allah Subhanahu Wa Taala akan teratasi semuanya, insya Allah. Insya Allah, amin. Itu introspeksi, koreksi terhadap diri Umi Asih sendiri. Yang berikutnya, calon pertama, Islam, iman, ekonomi. Untuk generasi kami ya, yang Umi Asih itu adalah 91, itu luar biasa itu. Itu pasti nggak ada yang milih profesinya apa gitu, nggak ada. Tiba-tiba itu ustazah ada yang memperkenalkan nikah ya gitu. Allah mudahkan aja menikah. Ada yang tidak juga tidak. Yang berikutnya baru dapat. Profesi itu juga pertimbangan yang terbaik. Nanti perjalanan waktu itu akan sedikit demi sedikit berubah. Barakallahu fikum. Umi Asih merasakan teman-teman di Rohani Islam dari yang kami kenal sesama gadis dahulu sampai dengan sekarang, semua Allah rubah. Semua Allah barokahi, semua Allah sejahterakan, berubah semuanya. Kok beda ya? Waktu kita kenalan di kampus, kita sama-sama dalam organisasi beda. Allah barokahi, Allah sejahterakan. Yang berikutnya, pesan yang utama sekali. Berapa menit lagi Ibu MC, Kakak MC, Ibu Mary? Berapa menit lagi kita? Berapa menit lagi tampilannya? Kurang lebih. Jadi pesan Umi Asih yang sangat luar biasa, hindari berpacaran, tolong please. Pertama, sangat merugikan wanita. Yang berikutnya itu dananya juga nggak sedikit, lebih baik untuk prosesi kebaikan di saat perkenalannya. Itu perkenalan ya. Yang berikutnya dari perkenalan udah mantap, sudah mantap hatinya dari hasil ya. Berapa menit lagi MC? Jam 13.05 lagi. Baik Kak Anjani. Baik. Jadi insya Allah mulailah di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa serta doa. Jangan pernah berhenti. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Segalanya, kepada saudariku yang seusiaku juga, yang semoga dalam pertemuan ini ada di sini di dalam. Karena Umi Asih juga mengundang ya alumni SD, SMP sampai organisasi semua. Insya Allah kalau yang berkenan hadir di sini semuanya waktunya kosong. Yakinlah yang belum datang itu Allah sedang menguji karena Allah sayang, karena Allah cinta. Ada yang memang menjadi karir sekali gitu sampai S2-nya, bahkan ada yang mau S3-nya, belum juga Allah takdirkan. Itu karena Allah sayang, karena Allah inginkan dirinya untuk Islam. Demikian kurang lebih. Semoga yang sedikit, yang ilmu Umi Asih ini sedikit bisa bermanfaat untuk dakwah kita, untuk kebarokahan kita di rohani Islam. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ke acara selanjutnya. Kita buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Aduh. Iya, matiin mah, tolong mah. Aduh ya Allah. Itu mungkin bisa dari host di mute ya semua peserta. Tolong hostnya memutkan semua peserta. Mohon maaf untuk audiens.
Ada yang ingin bertanya? Ya, bismillah, mungkin bukan hanya sebuah pertanyaan, tapi bisa sebuah diskusi ya. Ya, Kepada yang diskusi. ingin berdiskusi, kami persilahkan. Apakah kedengaran suaranya? Ayuni, suara Anjani kedengaran nggak? Kedengaran Anjani. Kedengar. Halo, kedengaran ya? Misalnya kita ada suka sama seseorang, mungkin karena dia soleh, tapi menurut kita bukan waktunya. Gimana solusinya supaya kita nggak mikirin dia terus, tapi kita tuh fokus memperbaiki diri karena Allah, fokus dengan hal-hal yang produktif, dakwah, bantu orang tuh bukan baper-baperan aja Umi, nggak mikirin dia. Gimana Mi tipsnya supaya produktif bukan baper, mikirin dia Iya, terus. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari yang mikirin ini dialihin ya. Umpamanya tilawahnya 1 hari masih 1 juz, dikejar lebih dari 1 juz. Bahkan ada yang sekarang ini mahasiswi 1 hari itu 5 juz ya Ibu Mary ya. Masya Allah, luar biasa. Umi Asih dengar infonya ada gerakan Ramadan ini 1 hari 5 juz, luar biasa. Itu kayaknya harus dibilangin tuh sama tadi dia itu. Kualitas tilawah. Insya Allah kalau kita sudah bersama Al-Quran, itu semua hatinya menjadi berubah. Gak mikirin. Umi juga merasakan, Umi pernah muda loh, mahasiswi pernah, organisasi pernah, muda pernah, ingat seseorang pernah, dan akhirnya berjodohnya kepada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kembalikan kepada Al-Quran. Ganti semua aktivitas yang kurang baik jadi yang baik, ganti semuanya. Pikiran-pikiran yang kurang bermanfaat, curahkan seluruh kebaikan itu untuk rohis. Pastinya bukan ini ya, bukan aktivis rohis keputrian, bukan ya, pastinya ya. Apalagi yang bisa dibantu, atau kita saling diskusi aja. Tidak hanya Umi Asih, tidak apa. Ada Ibu Mary, ada Ustazah Murni, ini terlihat nih, Masya Allah, Masya Allah. Banyak nih, luar biasa. Ustazah Murni apa kabar? Beliau adalah gurunya Umi Asih nih, walaupun adik tingkat. Umi sapa sedikit, beliau ini asli Bima, luar biasa. Beliau yang mengingatkan bagaimana Umi harus meninggalkan olahraga wati. Jangan tomboy. Nggak apa-apa ya, kita diskusi ya. Ustazah Murni, itu beliau tuh luar biasa mengingatkan. Bahkan Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah Murni. Apa nih yang harus kita diskusi? Oh iya. Kalau saya melihat dari segi fisik dulu ya Mbak Asih ya. Silakan. Maksudnya gini, segi fisik kitanya maksudnya gini, ketika kita ingin apa ya, melahirkan generasi-generasi terbaik berikutnya, ada hal yang harus kita perhatikan dari segi fisik kita. Misalnya dari segi makanan. Itu harus kita perhatikan dari sekarang nih. Jangan suka jajan sembarangan, jangan suka makan yang penuh, yang serba instan. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh kita. Nanti bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, yang terbaik berikutnya, sementara dari kita, kita kan nanti bakal punya anak, menyusui, dari pertama kita hamil, menyusui, itu butuh fisik yang prima gitu, yang kuat. Nah, dari gadis, dulu ada ustazah ya Mbak Asih, namanya Ustazah Yoyo, beliau almarhumah. Beliau itu jajannya ya, kalau makan utama dia pasti nasi. Jajannya tuh hanya bakso. Kenapa? Karena dia takut kalau jajan-jajan yang lain nanti fisik dia akan lemah atau bagaimana. Dia udah dari gadis tuh udah mikirin nanti kalau saya hamil bagaimana, nanti kalau saya melahirkan, menyusui bagaimana. Sementara dari muda tuh belum menjaga kondisi fisik. Nah, ini peringatan nih bagi yang suka jajan-jajan sembarangan, perhatikan
pola makan kita. Sekarang kan udah banyak ya contoh-contoh cara pola makan yang baik gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya. Selain dari yang disebutkan oleh Umi Asih tadi. Begitu mungkin Umi Asih. Baik, syukron, jazakillah. Selanjutnya silakan. Masya Allah, makin banyak nih kelihatan. Sebenarnya banyak sekali ini. Baik, Umi, Umi membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Maaf Kak Ayu, ini bisa dikencengin volumenya. Oh iya. Deketin mikrofonnya. Ini akan membacakan pertanyaan dari kolom chat dari Afifa Nuraida. Assalamualaikum Umi. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara menanggapi seorang pria yang ingin menikahi wanita tetapi tidak ada usaha atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ke depannya? Terima kasih Umi. Maaf, bisa diulang? Maaf, kurang kencang maksudnya volumenya. Bagaimana cara menanggapi seorang pria yang ingin menikahi wanita tetapi tidak ada usaha untuk keinginannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ke depannya? Masya Allah. Mungkin lebih kepada materi ya. Maaf, Ya, ini materi. pertanyaan mau menikah atau sudah menikah Kak Ayu nih? Di dalam perjalanan rumah tangga atau baru mau? Baru mau sepertinya. Ya, baru mau. Baru mau. Umi kembali cara lagi. menanggapi. Baik, Umi kembali lagi. Jadi di saat kita kembali ke prosesi ta'aruf tadi, itu sangat penting sekali seorang moderator. Mediator itu penghubung. Baik ustazah kita, aktivis, dosen kita, dan sebagainya, siapapun penghubung orang-orang muslimah, solihah, itu penting sekali. Mungkin ekonomi ya, lebih kepada ekonomi ya. Ekonomi itu tidak terpenuhi ya Kak Ayuni ya, bener nggak? Umi terkoneksi nggak nih? Ya. Ekonomi yang kurang terpenuhi. Jadi dari awal di saat prosesi ta'aruf itu harus terbuka, saling membuka diri. Yang calonnya ini mengatakan punya aktivitas apa, penghasilan berapa, itu memang terbuka. Karena kita lebih fokus kepada sebelum pernikahan ya, pembahasan ini ya, pernikahan. Itu harus dibuka oleh semua perantara, nyebutnya mediator lah yang berperan sangat aktif untuk semua itu. Kalau muslimah ikhlas menerima penghasilan sedikit yang calon istrinya mau beraktivitas menghasilkan, silakan saja. Jadi mau meringankan suaminya, silakan saja. Tapi itu tadi jadi gimana nih? Ayu nih, maaf, Umi minta diskusi. Pertanyaan itu lebih kepada dia mau menerima atau berpikir dulu dari calon suaminya atau bagaimana? Kak Ayuni bisa diulang? Kakak Ayuni? Ya, Umi. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya itu keinginan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Keinginan dari si pria sih, Bu. Umi. Ya, untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan rumah tangga memang harus berdua ya. Jadi kalau tidak bisa memenuhi, baiknya dari awal didiskusikan dulu, atau memang perjalanan kehidupan di saat pernikahan itu harus didiskusikan bersama. Yang berikutnya, silakan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Siti Nur Mayasari. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana proses ta'aruf yang sesungguhnya Umi? Terima kasih. Masya Allah. Ini kayaknya Ustazah Murni nih. Karena Umi Asih juga diajarin banyak sama Ustazah Murni di saat. Jadi Umi Asih kan pernikahan terlambat ya. Udah usia 30 tahun. Yang tadi itu beliau ya, Ustazah Murni udah melahirkan berapa anak deh. Beliau kan luar biasa, anaknya banyak. Itu diajari. Jadi pertama,
persiapkan fisik dan mental tadi itu, jagalah kesehatan, pola makan dan sebagainya. Berikutnya ikuti terus langkah-langkahnya penghubung, mediator, ikuti terus yang sesuai dengan syariah. Kalau mau japri silahkan deh yang nanya sama Umi Asi, silahkan. Yang mau prosesi tarus japri silahkan. Silahkan aja. Yang berikutnya dipersilakan. Berikutnya pertanyaan dari Husnul Fatimah, Husnul H. Kayu ini Assalamualaikum. bisa lebih kencang nggak suaranya? Maaf ya. Ya, Umi. Assalamualaikum, Umi. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apa saja yang wajib didiskusikan dan biasa ditanyakan saat ta'aruf kepada calon pasangan saat memilih untuk tidak berpacaran? Syukran, Umi. Wah iya Kio, baik. Jadi udah nanya-nanya nih ya. Jadi prosesi taruh itu juga cukup panjang ya Ibu Mary ya. Panjang itu dari pertukaran biodata. Itu tidak mudah. Ada yang udah nggak jadi saat pertukaran biodata. Ada yang Allah tetapkan mudah. Yang berikutnya kemudian dipertemukan. Ustazah tersebut, muslimah solihah tersebut mempertemukan, menanyakan. Banyak poin-poin dan itu terbuka semuanya, harus terbuka, tidak ada yang ditutupi. Terus gimana sih Umi Asi posisi duduknya? Posisi bertemu, berjumpa. Jadi muslimah solihah yang menemani kita itu luar biasa sampai mendampingi kita ke calon mertua wanita, calon mama kita, calon ibu mertua kita. Itu banyak yang gagal. Itu kisah nyata banyak yang gagal. Bagaimana seorang ibu, enggak deh pakai hatinya beliau, enggak deh kalau yang ini ibu keberatan. Kemudian dan tidak perlu sedih, tidak perlu punya rasa apa-apa, diterima dengan ikhlas. Yang muslimahnya calon ta'aruf yang muslimah tidak perlu sedih. Ungkapkan aja sama mediatornya bahwa sudah memang belum jadi. Tapi kalau jadi itu biasanya banyak pertanyaan yang bisa dibuka, saling membuka di antaranya ya. Nanti Ustazah itu luar biasa, akan ngantar Umi pengalaman pribadi, Umi Asi diantar ke akhirnya menjadi ibu mertua itu sempat banyak pertanyaan dari bapak dan ibundanya yang menjadi mertua itu, banyak pertanyaan luar biasa, sampai takut, sampai jadi nggak ya gitu pas pulang, jadi nggak ikut, nanyanya banyak banget kayak lagi skripsi. Dan itu tidak boleh ada yang ditutupi, jangan ada yang ditutupi sedikit pun, harus dibuka. Kita sebagai muslim membuka, yang kita muslimah pun ingin tahu calon kita tanya sebanyak-banyaknya. Sampai boleh menanyakan, maaf ya penghasilannya berapa, boleh. Itu kalau udah prosesi bertemu ya Bu Meria, Ustazah Murni, itu kalau kita udah ketemu. Karena kan pertama kita nuker-nuker dulu nih biodata, dipelajari dan sebagainya, iya atau tidak dari biodata tersebut. Yang berikutnya kita diantar, kita nih muslimah nih, diantar, kita ketemu langsung sama calon. Baik itu kita jadi atau enggak ya, calon mertua kita itu banyak kejadian, banyak cerita-cerita menarik. Yang berikutnya silakan. Baik, Umi, pertanyaan selanjutnya dari Nuni Nuraini. Assalamualaikum, Umi. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Katanya jodoh itu harus diikhtiarkan ya, Umi. Nah, Benar. bentuk ikhtiar wanita itu bagaimana ya, Umi? Jazakumullah khair. Untuk ikhtiar itu bagaimana ya? Insya Allah tadi sudah kita bahas, di antaranya kita mencari mediator kita, yang berikutnya kita boleh menawarkan diri, tapi pakai batasan ya, kita menawarkan diri ya. Kita mengajukan diri kita kepada muslimah-muslimah solihah yang kita yakin akan dipilihkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya kita akan diberikan calon-calon muslim yang baik dari beliau-beliau. Demikian. Selanjutnya. Sepertinya pertanyaannya sudah
Umi. Iya. Bila ingin diskusi silakan. Ada lagi? Untuk pengurus keputrian yang mau bertanya silakan. Jadi memang yang utama perkuatlah ibadah kita ya. Perbaikilah. Mulai Ramadan ini perbanyaklah doa. Perbaikilah kualitas ibadah kita nih. Umi Asi nasihati diri sendiri nih. Perbaikilah kualitas ibadah. Kemudian sosialisasi kita kepada masyarakat seperti apa. Jangan sampai kita tinggal di satu lokasi dimanapun. Tetangga kanan ditanya nama kita nggak tahu. Tetangga kiri ditanya nama kita nggak tahu. Jangan ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi berikanlah kontribusi apapun. Hanya kita pernah mengalami hal yang kurang nyaman, ya tidak perlu dihiraukan, tapi berikanlah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk dakwah Islam. Baik, Umi. Terima kasih atas Baik. pemaparan materi. Alhamdulillah. Dari Ayuni, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih kembali. Kita edisi fotonya bilang-bilang ya supaya Umi Asi lagi senyum ya. Iya, Ibu Mary Umi. kalau mau foto bilang-bilang ya. Syukran jazakumullah khairan jaza. Umi Asi berterima kasih, bersyukur pada Allah. Semoga bulan suci Ramadan ini benar-benar mubarak, barokah, mubarak, Islam terbebas, kebaikan semuanya untuk Indonesia. Amin. Amin ya mujibah sailin. Rohani Islam tetap berjaya. Baik bersama Ibu Mary maupun kepada ibu-ibu dosen muslimah lainnya yang insya Allah lebih banyak nanti yang bisa menjadi generasi penerus di dalam kampus ini. Ya Allah, amin. Amin ya mujibah sailin. Terima kasih semuanya. Baik, sampailah kita di penghujung kegiatan Ahwat Rois Universitas Jakarta. Sebelumnya, saya mohon maaf atas segala salah-salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman selama kajian berlangsung. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada siang hari ini. Terima kasih Umi Asi, terima kasih. Nih ada Umi Murni, ada Umi Nafida. Insya Allah, Ibu. Kiki. Barakallahu fikum. Ada Mbak Putri. Banyak nih alumninya nih, ada Umi Rahma. Masya Allah. Ya Allah. Ini kalau nggak zoom gini nggak ketemu Mbak Murni nih, Mbak Murni, Mbak Yati ya. Sibuk semuanya. Semuanya sibuk Ibu Mary, Masya Allah. Iya, makanya Masya Allah, ini bisa ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo ini panitia, sesi fotonya Anjani. Ayo foto bersama. Ayo nih. Kita foto bersama. Sudah bisa dimulai. Bisa. Kita berdandan bersama. Untuk audiens semuanya tolong nyalakan videonya ya. Itu ada Mbak Novida, tuh ada Mbak Rahma, Masya Allah. Mbak Putri. Kangen ya Ibu Mary ya. Kapan nih kita kumpul ininya kopi darat ya Allah. Kumpulnya kapan ya kita ya? Nanti setiap hari Jumat aja kopi darat ke kampus. Ya Allah Jumat di kampus ya. Kita berjumat Ya. Jumat di kampus semua datang. Lalu Tiap Kakak Ayu Jumat ini kita apa ke Kakak Anjani kampus. yang ada di Jambi ya? Di Jambi Riau kan? Iya, Kakak Anjani dia. Ini ada Mbak Tuti, istrinya Bang Yasir ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Benar bukan? Masya Allah. Bukan istrinya Bang Yasir, namanya aja sama. Oh, namanya apaan?
Salah. Anak teknik lingkungan, teman seangkatannya saya. Ya Oh, Allah. ya Rabbi. Afwan salah. Saya Nggak pikir boleh Mbak saya. Tuti dan Mbak Yaser, Bang Namanya Yaser. sama. Kalau dulu kita manggilnya Kak Itui. Ya Allah. Iya. Tuh kan, baru ketemu lagi Bisa di ngerti sini. tadi kamu. Iya. Oh. Tuh, apa Mbak Rahma tuh yang kangen sama Mbak Murni tuh. Barakallah, semuanya kangen deh, kangen semuanya. Aduh. Masya Allah. Insya Allah kita berjumpa di Usahid ya, di kampus ya, hari Jumat. Insya Allah. Kita ada acara nih. Silakan kalau mau bergabung. Amin. Ya, Anjani, Ayuni, ini siapa yang mau ambil fotonya? Ayo, Kalau saya foto bersiap-siap candid ya. semua. Bersiap-siap Ibu. Jadi ya. Oke, mau Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon untuk open kameranya ya. Senyumnya ya, senyum. Kasih kode kering deh nih. Satu, Hilda, mana kodenya? Ibu susah ini. Screen berapa? Cetanya, Bu. Ya, satu, Kalau saya candid semua ini, kalau saya candid. 2, 3. Alhamdulillah bisa juga. Ya, lagi. 1, 2. Susah banget. 3. Elah. 1, 2, 3. Dah. Nah, Udah semua. nah. Sudah ya sesi fotonya. Ya, Mari kita Ayuni. akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Insya Allah pekan depan akan ada kajian online lagi. Dan semoga teman-teman semua bisa bergabung lagi dengan semangat yang sama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semua yang sudah hadir. Terima kasih adik-adik panitia. Izin pamit ya. Iya. Sampai ketemu.